Iya guys, ini guys, baca bulat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas berita yang heboh, viral serta memalukan. Rumah seorang guru di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara digeruduk massa setelah muncul dugaan sang guru membawa muridnya ke rumah hingga diduga menjadi korban sodomi oleh suaminya. Mengenaskan. Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Bagaimana Ustadz Ismail melihat berita ini? Ya, Masya Allah, itu kalau kita hitung ya, kegilaannya itu satu, dia bawa anak-anak. Dua, dia umpankan kepada suaminya sendiri bukan orang lain. Lalu disodomi. Dan yang keempat, dia itu adalah seorang guru. Artinya dia pendidik yang dimanapun namanya pendidik itu tugas pertama ya mendidik. Dan di dalam mendidik itu dia di antaranya menjaga. Ini alih-alih menjaga, ini malah membawa. Membawanya kepada siapa? Bukan orang lain, suaminya. Artinya dia tahu sendiri. Itu sebagai istri kan mestinya dia menjaga suami jangan sampai melakukan hal yang menyimpang. Kemudian suami sudah tahu ini istrinya itu guru, ini anak-anak masih juga dibegitukan gitu. Jadi kalau kemudian masyarakat marah begitu rupa ya, kalau kita lihat videonya itu sangat wajar. Saya kira ini cerminan dari sakitnya masyarakat kita, dan kita mesti tahu bahwa fenomena LGBT ini fenomena gunung es. Ini yang terungkap sebegitu rupa, ya. Sementara yang tidak terungkap seperti gunung es itu jauh lebih besar dari apa yang kita lihat ini hari ini. Memprihatinkan sekali. Ya, ada data yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo saat ya, Jawa Timur ya. Sebanyak 522 anak dan remaja tercatat hidup dengan HIV per Juli 2026. Ini data Yayasan Delta Crisis Center ya. Dari data ini apa yang Ustadz bisa lihat dikaitkan dengan LGBT itu? Menurut data yang lain, HIV itu paling mudah menular itu melalui kegiatan LGBT, sodomi diantaranya. Jadi dari fakta itu atau dari data itu sekian ratus orang anak-anak yang kena itu, maka kita bisa menduga keras bahwa dia adalah korban dari sodomi. Gitu. Maka kita ini hari harus sangat waspada bahwa kegiatan homoseksualitas itu bukan hanya mengarah atau menyasar orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Mengapa anak-anak? Mungkin dia ketika mencari mangsa orang dewasa itu tidak mudah, tidak mudah membujuknya, tidak mudah mungkin kalau harus membayarnya dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak kan dibujuk dengan sesuatu yang ringan saja atau diancam, dia manut. Ini saya kira ini menjadi fenomena yang penting untuk kita perhatikan, dan ini yang sangat berbahaya adalah kalau mereka itu sudah pernah jadi korban sodomi, maka itu akan berpengaruh pada masa depannya. Itu terjadi pada seorang pemuda asal Medan namanya Sam Brody yang sangat terkenal. 17 tahun dia berperan sebagai perempuan, lalu berkarir di Hollywood, meraup kekayaan luar biasa, tapi kemudian dia insaf, berubah atau kembali lagi menjadi lelaki sejati. Di dalam penuturannya, mengapa dia begitu? Karena dia pernah dikerjain pada saat dia SMP. Nah itu. Jadi jelas sekali bahwa siklus turun menular itu akan terus terjadi kalau itu dibiarkan, dan
terutama kalau itu mengena kepada anak-anak, dia akan berpengaruh sampai dewasa gitu. Iya, ada inisiatif MUI ya untuk menjadikan pemerintah, usulan kepada pemerintah Iya. untuk menjadikan LGBT ini sebagai suatu kejahatan atau kriminal. Tapi sayangnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril mengatakan menghormati usulan ini, namun pemerintah belum memiliki rencana untuk menyusun rancangan undang-undang pidana LGBT. Apa yang membuat pemerintah tidak segera membuat itu, Ustaz? Ya, ini kan soal cara pandang. Cara pandang tentang satu masalah ini masalah atau bukan, ini mendesak atau tidak. Sementara di luar sana seperti tadi sudah kita bicarakan, sekian banyak anak-anak menjadi korban. Pertanyaan sederhana aja, ada butuh berapa banyak lagi korban anak-anak khususnya untuk sampai akhirnya kita tergerak mengambil tindakan tegas. Memang ini negeri sangat paradok ya. Satu sisi itu orang sering bilang ini sangat religius. Kemudian tampak juga di dalam narasi itu kita banyak dari anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang anti LGBT. Tapi di sisi lain hampir tidak ada. Jangan lagi bicara tentang tindakan. Jangan lagi bicara tentang bagaimana menghukum atau memberikan sanksi tegas. Memberikan status kepada LGBT ini apa sampai ini nggak jelas. Itu. Apalagi setelah beberapa waktu yang lalu saat pengesahan RUU KUHP, pasal tentang pemidaan LGBT itu kan dicoret itu. Nah, semenjak itu terjadi penurunan yang sangat drastis dari semula itu hendak dipidanakan menjadi seperti sekarang ini, bahkan penamaan itu sebagai tindakan apa enggak ada gitu. Nah, ini saya kira satu ironi sangat besar, sebab jikalau kita ini benar mayoritas penduduk muslim, mestinya merujuk kepada Al-Quran, kita itu dengan mudah akan menemukan kata fahisah itu sebagai sebutan dari perilaku itu. Itu ada di dalam surat Al-Ankabut ya, ayat 38 ketika Nabi Lut mendera kaumnya itu. Waluton idh qala liqaumihi innakum la ta'tunal fahisata. Nah, gitu. Jadi ingatlah ketika Nabi Lut itu berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian telah melakukan fahisah. Fahisah itu kalau kita baca pengertiannya itu bukan sekedar mungkarun azimun, kemungkaran yang besar, tapi juga menjijikkan. Gitu. Sesuatu yang menjijikkan. Sebegitu menjijikkannya sampai Nabi Lut mengatakan masa bakoka min ahad masa boka ahadukum min qablikum. Jadi minal alamin, yang tidak ada satupun orang yang melakukan itu sebelum kalian itu. Jadi itu perbuatan yang sangat, itu kita langsung dapat istilah fahisah. Tapi oleh karena kita ini tak lagi merujuk kepada Al-Quran dalam pengaturan kehidupan sehari-hari, kehidupan berbangsa dan bernegara, maka untuk sekedar memberikan status saja tidak bisa, apalagi sampai melangkah. Karena itulah saya kira ini memang penting sekali untuk kita berkata secara lebih lugas. Jadi MUI sudah memulai, ini harus didorong, harus didukung supaya ada penetapan status dulu. Sebab kalau tanpa status maka tindakan itu tidak akan pernah. Tindakan itu akan selalu sesuai dengan statusnya itu sebagai apa. Nah, ya, beberapa pihak menolak ya rancangan undang-undang pidana LGBT ini dengan mengatakan tidak boleh alasan moral itu dijadikan alasan untuk membuat undang-undang. Demikian juga ada yang mengatakan ini mengancam kelompok minoritas. Bagaimana pandangan Ustaz Ismail tentang ini? Dia minoritas, tetapi kalau dibiarkan ini lama-lama dia akan makin membesar dan bahkan menjadi mayoritas. Survei yang dilakukan oleh Gallup beberapa waktu yang lalu itu menyebut bahwa komunitas LGBT dunia itu jumlahnya berkisar antara 3-10%. Andai kita ambil angka tengah saja 5% dari sekitar 8 miliar penduduk dunia, jadi kalau 10%-nya itu 800 juta, maka paling sedikit menurut Gallup itu sekitar 400 juta. Coba bayangkan, 400 juta itu besar sekali. 400 juta itu kalau Eropa itu sudah seluruh Eropa itu. Kalau kita ini berarti seluruh Indonesia gitu. Jadi kita itu mau bilang apa?
apakah masih tetap mengatakan bahwa ini minoritas, sementara penularan itu terus terjadi, ekspansi atau sosialisasi untuk mereka dikatakan sebagai komunitas yang normal itu terus terjadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, moralitas itu basis dari hukum. Jadi kalau kita itu menetapkan hukum tidak berbasis moralitas atau moralitas tidak sampai kepada titik hukum, lalu kita ini disebut apa? Bukankah bangsa ini itu bangsa yang sudah dari awal mengatakan berketuhanan yang Maha Esa. Apa nilai ketuhanan yang paling nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya morality gitu. Dan morality itu tidak boleh berhenti sekedar sebagai nilai, dia harus juga menjelma menjadi sebuah ketentuan hukum. Tanpa itu tidak akan ada. Kenapa? Kenapa KDRT menjadi masalah? Karena basisnya morality. Kenapa korupsi menjadi masalah? Karena basisnya morality. Kenapa woman trafficking atau kekerasan pada anak itu menjadi masalah? Karena basisnya semuanya itu kan awalnya juga morality gitu. Jadi aneh kalau ada orang yang mengatakan bahwa tak boleh moralitas itu menjadi hukum. Ini aneh, ini justru harus dipertanyakan moralitas dia gitu. Atas dasar apa dia menolak hukum itu dengan dasar atau basis morality. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih. Ya. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.